Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jumpakan kita dengan penghujung dari salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yaitu bulan Zulqaidah. Dan insyaAllah hari esok kita akan mulai memasuki satu atau tanggal pertama dari bulan Zulhijjah, dan di mana amal yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah amal yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala sukai. Semoga kita bisa melakukan amal-amal baik di hari-hari di mana amal baik Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukainya. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan wal maqalatus saniyatu, makalah yang kedua. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Kata baginda Rasul, hendaklah kalian duduk dengan para ulama. Ulama yang mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan? Kata Imam Nawawi, ay al-amilin, ulama yang bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi dia mengamalkan ilmu yang dia punya. Maka di antara tanda ulama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang Allah titipkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka seyogyanya orang yang disebut ulama atau orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan ilmu, maka ada pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tambah pengetahuan kita tapi kita semakin tidak takut kepada Allah atau semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak disebut dengan ulama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar rajin duduk dengan para ulama? Dalam sabdanya yang lain beliau sampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Karena nanti kalian akan jumpa satu masa di mana banyak orang menjauh dari para ulama, di mana banyak orang menjauh dari ahli fuqaha, orang-orang yang ahli di bidang fikih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang sudah tidak mendekat kepada para ulama, orang sudah menjauh dari ulama-ulama ahli fikih, dia sudah merasa cukup dengan Google, dia sudah merasa cukup dengan YouTube, sehingga tidak mendekat kepada para ulama, maka apa kata baginda Rasul? Fayabtalihumullahu bithalasi baliyatin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan 3 bala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan 3 musibah. Apa saja musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan? Awwalaha, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Di urutan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan dari setiap usaha mereka. Kalau setiap usaha mungkin labanya akan bertambah, tapi kalau hanya sekedar laba yang bertambah, keberkahan tidak hadir, maka kita akan jauh dari kebaikan. Sedikit
tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan, maka kebaikannya yang akan bertambah. Maka yang paling kita harap bahwa usaha kita agar Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan, maka jangan sampai menjauh dari para ulama, jangan sampai menjauh kepada para ahli fikih ketika kita sedang ingin mendapatkan pengetahuan, atau bahkan ketika kita sulit untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang sedang kita hadapi, maka perlu kita berkonsultasi, maka perlu kita bertanya kepada para ulama supaya kemudian kita tidak terjatuh kepada sesuatu yang salah atau kepada sesuatu yang tidak tepat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau keberkahan sudah Allah Subhanahu wa taala cabut, jauhlah kita dari kebaikan, karena kunci keberkahan ketika semakin tambah kebaikan kita, semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujian yang kedua bagi mereka yang menjauh dari para ulama, bagi mereka yang menjauh dari para fuqaha, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, Allah akan berikan para penguasa yang zalim. Maka kalau kita ingin dapat penguasa yang tidak zalim kepada kita, bahkan ada salah satu doa yang menarik, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan beri penguasa kepada kami orang yang tidak takut kepadamu dan orang yang tidak sayang kepada kami. Maka kalau permintaan kita ini ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai menjauh dari para ulama, jangan sampai menjauh dari para fuqaha, karena kalau menjauh dari mereka, Allah berikan kita penguasa yang akan zalim kepada yang dikuasai, yang akan zalim kepada yang dipimpin. Maka oleh karena itu, supaya kita mendapatkan para pemimpin yang baik, supaya kita mendapatkan pemimpin yang mengayomi, maka dekatlah dengan para ulama, dekatlah dengan para fuqaha. Kemudian ujian yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau sudah pekerjaannya tidak berkah, kalau sudah diberi pemimpin, penguasa yang berbuat zalim, maka bisa saja akan mengantarkan kepada umatku nanti ujian yang ketiga, dan itu ujian yang paling terberat saat keluar dari dunia dia dalam keadaan tidak beriman. Sementara kita selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Maka kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari 3 problem di dalam kehidupan ini, maka belajarlah untuk kemudian duduk berdekatan dengan para ulama. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk duduk dekat dengan para ulama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wastima'i kalamil hukama. Bukan hanya duduk dekat dengan para ulama, biasakanlah untuk mendengar kalamnya ahli-ahli hikmah. Ahli-ahli hikmah ini siapa? Ahli-ahli hikmah ini adalah al-alimina bi dzatillahi ta'ala, orang yang tahu tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang antara ucapannya dengan perbuatannya tidak pernah pecah kongsi. Orang yang ketika mengucapkan, maka dia akan tampakkan dalam perbuatan. Maka orang yang jika ucapan dengan perbuatannya tidak pecah kongsi, maka disebut dengan para hukama. Lalu kenapa kemudian juga dianjurkan untuk mendengarkan perkataan para hukama? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita. Hati yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan kembali. Dengan apa? Binuril hikmah, dengan nur hikmah. Nur hikmah itu dari mana? Nur hikmah itu dari perkataan para ulama yang disebut dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itulah yang disebut dengan cahaya hikmah. Kalau orang punya pengetahuan, hampir semua orang punya pengetahuan, asalkan dia punya pendengaran, asal dia punya penglihatan. Tapi apakah ilmu yang dia dapat dengan pendengarannya, ilmu yang dia dapat dengan penglihatannya, lalu kemudian berbuah sebagai ilmu yang bermanfaat, berbuah dalam amal? Tentu jawabannya tidak semua mendapatkan itu. Maka untuk mendapatkan itu, duduklah dengan para ulama, dengarkanlah perkataan para ahli hikmah. Maka Allah ketika menghidupkan hati yang mati, kama yuhil ardal maitata bi ma'il matar, tak ubahnya seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah yang basah, tanah yang kering kerontang, dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan.
Maka ada satu kisah, yatasafahul wujuh. Ada salah satu namanya Imam Sahrawardi. Dia keliling di dalam masjid untuk kemudian mencari orang mana yang ketika dipandang wajahnya menghadirkan kebahagiaan. Maka fa ana atlubu zalika, aku selalu mencari orang tersebut. Jadi kalau memandang wajah orang membuat dia tidak menderita, memandang wajah orang mengingatkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antara wajah yang dicari oleh Imam Sahrawardi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perlu kita mencari orang yang jika kita memandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita memandang wajah orang justru membuat kita lalai kepada Allah, maka pejamkanlah mata kita, tundukkanlah mata kita. Carilah orang yang ketika kita memandangnya justru kita mengingat Allah. Ketika kita memandangnya ingat salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hanya ada ketika kita memandang para ulama, ketika kita memandang para ahli hikmah. Kalau seandainya kita memandang, mohon maaf, di dalam HP kita, saat kita memandang sesuatu justru itu menjauhkan kita dari Allah, maka tutuplah yang sedang kita tengok. Tapi kalau kita memandang sesuatu justru mendekatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkanlah pandangan kita. Karena sekarang ketika kita ingin duduk dengan para ulama, barangkali kita membutuhkan waktu, barangkali kita membutuhkan banyak perjuangan, tapi kita perlu melihat orang yang kemudian dengan melihatnya menghadirkan kebahagiaan di dalam diri kita, karena dengan itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang kita bacakan pada kesempatan siang hari ini semoga bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.